Shalom, selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah Pelkat PKB meskipun masih dilakukan di rumah masing-masing. Tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk bertemu atau bersekutu dengan Allah. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 29 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Tuhan boleh menuntun dan menyertai kami di segala aktivitas kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami rindu untuk bersekutu, terlebih mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, suci kuduskan hati dan pikiran kami semua, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama pada malam hari ini boleh kami renungkan dengan baik dan benar, sehingga boleh mengambil bahagian di dalam kehidupan kami sebagai kaum Pelkat PKB, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan firman ini, pimpin dan kuasai dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman ini boleh disampaikan dengan baik dan benar adanya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama, yaitu dari Amsal pasal 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20 yang menyatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak-bapak yang sama dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita ini diberi suatu judul, yaitu jujur. Bapak-bapak, dalam masa pandemi ini banyak sekali tantangan yang kita harus hadapi. Mulai dari masalah pendidikan anak-anak yang dilakukan di rumah, pekerjaan yang memiliki aturan yang sedikit tegas, dan ada juga usaha yang mulai gulung tikar karena modalnya sudah mulai berkurang. Untuk menghadapi semua situasi tersebut, haruslah tiap orang memiliki pikiran yang sehat dan terus berpengharapan kepada Allah. Apabila tidak bisa patah arang, tidak bisa terima kenyataan, dan itu akan membuat kita terpuruk atau sakit. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, berbagai macam cara yang dilakukan untuk tetap bertahan dalam situasi tersebut, mulai dari cara positif ataupun negatif, hanya untuk dapat bertahan dan mendapat berkat lebih. Cara positif memiliki sikap yang jujur dan terus mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, atau memiliki pola pikir bahwa apa yang dikerjakan haruslah dikerjakan dengan kasih serta kesungguhan. Cara negatif di sini selalu dihantui oleh pikiran ada yang ingin menjatuhkan, bekerja dengan dasar untung rugi, dan menggunakan hal mistik untuk dapat bertahan. Nah, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan,
penulis kitab Amsal mengajar pembacanya dalam mencari berkat dan bertahan hidup dalam situasi yang menekan harus disertai hikmat Tuhan. Penulis mengambil contoh pekerjaan seorang petani yang pada masa itu menjadi pekerjaan yang ideal. Penulis mendorong pembacanya, khususnya generasi muda, agar terus terlibat dalam pekerjaan di dunia pertanian. Pertanian di sini menjadi pola pembelajaran untuk giat bekerja agar menghasilkan berkat yang berlimpah. Seorang yang mau bekerja dengan penuh tanggung jawab dan melihat apa yang dikerjakan bukan untuk dirinya sendiri. Ia akan merasakan berkat yang penuh dengan sukacita. Tetapi lain dengan mereka yang mengerjakan dengan asal-asalan dan atau ambisi ingin mendapatkan ketenaran atau mendapatkan kenaikan jabatan. Nah, apa yang didapatkan jika kita berlaku seperti itu? Tentu hanyalah hukuman dan merugikan orang lain. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita di dalam ayatnya yang ke-19 menyatakan, siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Sangat jelas dalam ayat ini, Bapak-bapak. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kata jujur lebih mengarah kepada sikap orang yang dapat dipercaya. Di dalam ayat yang ke-20 yaitu orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Sungguh merupakan berkat yang besar apabila kepercayaan dari orang lain untuk mempertahankan sikap jujur. Kita harus tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan memfokuskan diri kepada kasih rahmat dari Allah, agar berkat tersebut dapat menciptakan damai sukacita dimanapun kita berada. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kata jujur ini memang kadang sangat sulit untuk kita lakukan dan untuk kita katakan di dalam setiap langkah atau keberadaan kita setiap hari, entah itu di dalam sesuatu pekerjaan atau hal-hal yang lain. Tapi di dalam firman ini kita dituntut untuk tetap jujur, berlaku jujur di dalam setiap keadaan apapun. Terlebih ketika kita dalam masalah atau terhimpit hal-hal yang sangat menuntut kita untuk berkata jujur. Kita dituntut untuk mendominankan, menomorsatukan jujur, sehingga di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam pekerjaan kita akan mendapat berkat yang banyak. Kita akan dipercayai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan disukai oleh atasan kita ketika kita berlaku jujur. Firman Tuhan ini mengarahkan kepada kita semua di dalam setiap langkah kehidupan kita untuk senantiasa jujur. Tuhan Yesus menolong kita untuk memahami firman ini. Amin.